Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dalia Fauzia dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video kali ini yaitu mengenai tempat pendaftaran pasien gawat darurat. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari praktik klinik 1. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari tempat pendaftaran pasien gawat darurat. TPPGD ini merupakan kontak awal antara pasien dengan rumah sakit serta merupakan mekanisme kerja tertib administrasi yang meliputi pelayanan yang cepat, rapi, teliti, dan menjaga kerahasiaan. Kemudian, apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari TPPGD? Yang pertama, melakukan pendaftaran pasien gawat darurat. Yang kedua, mencatat data dasar pasien ke dalam formulir dan dokumen rekam medis. Yang ketiga, memberikan dokumen rekam medis ke unit gawat darurat. Dan terakhir, memberikan informasi tentang pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Fungsi yang terkait dengan tempat pendaftaran pasien gawat darurat. Yang pertama ada assembling. Assembling ini merupakan penyedia dokumen rekam medis dan formulir alokasi non rekam medis serta ketidaklengkapan dokumen rekam medis. Selanjutnya ada fungsi filing, bertanggung jawab sebagai pencarian dan penyedia dokumen rekam medis. Lalu ada fungsi TPPRJ sebagai pencarian dan penyimpanan KIUP. Lalu ada UGD sebagai penerimaan pasien, pembuat sensus harian gawat darurat, pelengkap dokumen rekam medis yang masih belum lengkap. Juga terdapat fungsi kasir, fungsi TPPRI yaitu sebagai penerimaan dan pendaftaran pasien yang akan dirawat inap, dan terakhir ada fungsi IPP yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan penunjang atas permintaan dokter gawat darurat. Untuk unsur pengendalian dari TPPGD diantaranya meliputi 1. Diserahkannya KIB pada pasien baru, kemudian yang kedua dicatatnya identitas lengkap, yang ketiga digunakannya KIUP untuk mencari non rekam medis pasien lama yang tidak membawa KIB. Selanjutnya digunakannya tracer untuk meminta dokumen rekam medis ke filing, yang terakhir digunakannya buku ekspedisi. Informasi yang dihasilkan di TPPGD. Yang pertama, identitas pasien baik pribadi maupun sosial. Yang kedua, jumlah kunjungan pasien gawat darurat, baik itu pasien lama maupun pasien baru. Yang ketiga yaitu cara pembayaran pasien. Yang keempat, petugas yang penanggung jawab pelayanan pasien dan dokter penanggung jawab, serta yang terakhir yaitu grafik laporan kunjungan pasien. Sebelumnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui buku dan formulir yang digunakan di TPPGD. Di antaranya ada buku register pendaftaran pasien gawat darurat, buku catatan penggunaan nomor rekam medis, buku pengendalian formulir, buku ekspedisi, KIB, KIUP, DRM, dan tracer. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin daftar pasien, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu siapa ya Bu yang sakit? Adik saya, Bu. Kalau begitu, silakan terlebih dahulu Ibu isi formulir pendaftarannya. Oh ya. Dalam formulir pendaftaran pasien baru, wali pasien mengisi data, di antaranya meliputi nama pasien, tempat tanggal lahir, agama, status perkawinan, dan lain-lain.
Bu, sudah. Oh, sudah, baik. Jika sudah, silakan Ibu bisa tunggu di ruang tunggu. Nanti akan saya panggil kembali. Oh ya, Setelah itu, petugas rekam medis menginput data pasien sesuai dengan identitas yang terdapat dalam formulir pendaftaran pasien baru. Petugas rekam medis juga membuatkan pasien KIB dan KIUP dengan mengisi nama dan nomor rekam medis. Setelah selesai membuatkan KIB dan KIUP pasien, petugas rekam medis mengisi buku registrasi pasien gawat darurat yang di dalamnya terdiri atas nomor rekam medis, nama pasien, alamat, pekerjaan, agama, pendidikan, umur, pasien baru atau lama, cara pembayaran, dan lain-lain. Selain itu, petugas rekam medis juga mengisi formulir gawat darurat. Nama pasien Ibu Syakila. Ibu, ini KIB pasien. Kartu ini harap Ibu bawa setiap saat pasien berkunjung atau berobat ke sini. Setelah itu, petugas rekam medis menyimpan KIUP di TPPRJ. Lalu, petugas rekam medis juga mengisi buku ekspedisi yang di dalamnya terdiri dari nama pasien, nomor rekam medis, unit penerima, dan nama unit. Setelah itu, petugas rekam medis mengirimkan dokumen rekam medis pasien ke unit gawat darurat melalui buku ekspedisi.